Ya, doa diantaranya persyaratan diterima diantaranya adalah ya doa disertai dengan ma'isyah kita yang baik, ma'isyah kita yang halal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal maqalatu salisatu qala an-nabiyyu alaihi salam la yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayyiati illa wa qad a'adda ay hayya'a lahu khamsan ukhra. Dan bermula makalah yang ketiga dari bab yang bangsa 5 ini, yaitu telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? La yu'tillahu, Allah tidak memberikan li ahadin kepada seseorang pun khamsan akan 5 minal hayyiati, artinya 5 perkara, 5 keadaan, illa waqad a'adda, kecuali Allah pun telah menyiapkan. A'adda bimana hayya'a, artinya Allah telah menyiapkan juga khamsan lahu, atau lahu khamsan, yaitu 5 bagi seseorang itu. 5 apa? 5 ukhra, 5 yang lain. Artinya min jazaiha, dari balasannya, di antara balasannya. Apa di antaranya? La yu'tihi ay Allahu asyakhsha asyukura lin ni'mati illa waqad a'adda lahu ziyadata ala tilkan ni'mati. Allah tidak memberikan kepada seseorang, artinya Allah tidak memberikan kepada seseorang, tidak memberikan apa? Asyukra, akan syukur. Syukur terhadap apa? Lin ni'mati, terhadap nikmat, kecuali waqad a'adda lahu ziyadata, kecuali Allah sudah siapkan bagi orang yang bersyukur itu aziyadata, yaitu bertambah. Bertambah apa? Alatilkan nikmati, di atas nikmat itu ya. Kalau yang populer ayatnya, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum ya. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan benar-benar tambahkan, niscaya aku benar-benar tambahkan nikmat kepada kalian. Ada yang mengatakan gini, ya Allah, si ono mah duitnya banyak, hartanya banyak, syukurnya mah gampang, dia gampang bisa bersedekah ke sana kemari, bisa berbagi ke sana kemari. Nah kalau saya nggak punya apa-apa, ya Allah gimana cara bersyukurnya? Yaitu gunakan anggota badanmu untuk taat kepada Allah, itu namanya bentuk syukurnya orang yang nggak terlalu banyak punya harta ya. Kita melaksanakan perintah Allah, ibadah kita jalanin ya, ibadah yang sunnah, yang wajib kita jalani. Nah itu bentuk daripada syukur daripada kita. Syukurnya orang-orang yang tidak diberikan kelebihan harta, yaitu dengan
mentasarufkan, menggunakan anggota badannya untuk taat kepada Allah. Ya, nanti balasannya apa? La azidannakum. Wa man yashkuru fa innahu wa man yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Dan siapa orangnya yang bersyukur, pada hakikatnya dia itu bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dia memberikan syukur kepada Allah, maka pada hakikatnya kenikmatan itu akan kembali kepada dia sendiri. Makanya jangan ngarep ketika sama syukurin nanti kalau udah duit saya banyak, harta saya udah banyak. Iya, nggak bisa begitu. Maka gambaran orang itu kan berbeda-beda. Makanya ada seorang ulama mengatakan, rajin-rajinlah bersedekah kamu di saat kamu fakir. Di saat kamu nggak begitu banyak duit, kamu harus rajin bersedekah. Karena apa? Di saat kamu fakir, kamu bersedekah 50% dari harta kamu nggak akan merasa sayang. Kok bisa begitu? Iya, kita nggak punya duit. Punya duit 10.000. Sedekahin 5.000 masih sanggup gak kira? Ya itu sedekahnya orang-orang dalam kondisi orang yang hartanya itu pas-pasan. Lah terus ketika dari fakir dia mau sedekah 50%, coba kalau dia kaya, dia punya motor Harley Davidson harganya 100 juta. Ya. Mau nggak kira-kira dia sedekahnya 50 juta, 550 juta itu? Iya, makanya sedekah yang ibaratnya yang mungkin yang harus ditekankan di antaranya sedekah yang tidak berat itu sedekahnya orang fakir. Kalau udah orang udah kaya mah waduh malah biasa. Biasanya biasa karena nilainya nih kalau orang kaya hartanya miliaran ratusan juta sedekah 20.000 itu pelit itu. Iya, itu pelit jatuhnya. Tapi kalau Ipul sedekah 50.000, waduh itu udah termasuk istimewa. Iya, seperti itu. Nah itu wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur pada hakikatnya itu adalah kemanfaatannya akan kembali kepada dia sendiri. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun. Kita at-tahadus. Artinya tahadus itu kan jangan diartikan menceritakan, jangan. Kalau menceritakan nanti repot, nanti orang jadi bisa nyeritain dapat duit banyak, nyeritain dapat proyek, ceritain doang gitu. Ya. At-tahaddusu bi nikmatillah syukrun, memberdayakan ya terhadap nikmatnya Allah itu adalah bentuk rasa syukur. Malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Orang yang ketika dia punya harta sedikit dia tidak bersyukur, jangan harap nanti ketika duitnya banyak dia pandai bersyukur. Nah, itu. Makanya di saat kita benar-benar kondisi biasa-biasa aja itu ditanamkan itu benar-benar itu. Nanti supaya kita di saat punya harta banyak tidak terlalu berat, terlalu sayang. Tapi kecenderungannya begitu sih, orang semakin banyak hartanya semakin agak hitungannya jelimet malah. Ya. Yaitu ketika orang syukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang pertama. Yang keduanya yang bahasan bahwa Allah akan siapkan lagi itu diantaranya adalah wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabata. Yang kedua, dan Allah tidak memberikan kepada seseorang akan doa illa waqad a'adda lahul istijabata, kecuali Allah telah persiapkan bagi seseorang itu yaitu al-istijabata, yaitu pengabulan. Ya. Makanya doa itu ya nggak usah kita takut kalau nggak dikabul, ya. Optimis. Nah terus nanti andai kata nggak dikabul di sini, nanti kita dapat kiriman pahala di akhirat. Kalau ad-du'a'u muhul ibadah, doa itu adalah intisarinya daripada ibadah. Jadi berdoanya itu adalah ibadah. Jadi kalau ibaratnya kita lagi tahlilan, lagi apa,
si pemimpinnya, kiainya, ustadznya doanya lama. Ya udah terimain aja, amin amin. Ya udah. Karena doa itu kan ibadah. Ada doa katanya, wah nasi keburu basi katanya. Waduh, teriak-teriak. Doanya panjang katanya. Iya. Iya. Qala Allah Ta'ala berfirman, apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Istajib lakum ya. Ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ya doa buat kalian. Ya. Iya, doa udah yakin aja ya. Ya, doa diantaranya persyaratan diterima diantaranya adalah ya doa disertai dengan ma'isyah kita yang baik, ma'isyah kita yang halal ya. Jadi akan ada di hadis Arba'in Nawawi itu kan ada seseorang yang lusuh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumel. Dia berdoa, ya Allah, ya Robbi, minta sama Allah. Tapi makanannya dari makanan yang haram, pakaiannya makanan yang haram. Ya bagaimana mau dikabul? Ya persyaratannya diantaranya itu. Kalau kita sudah ibaratnya berupaya untuk cari ma'isyah yang halal, pakaian kita yang halal, ya kehidupan yang halal, doa insya Allah. Ya nggak sekarang, ya besok, nggak besok, lusa. Belum tentu doa orang itu yang terbaik buat dia. Dulu kan ada kan zaman rame-ramenya orang mau pemilu itu. Orang doanya pengen jadi presiden. Pengen jadi presiden, jadinya menteri ya gitu. Ada gitu. Ada juga orang yang doanya ditukar itu. Ditukar, mungkin kalau presiden belum cocok dikasih menteri. Kan ada kan. Ada juga doa yang nanti doa yang sifatnya langsung seketika istijabah ya, dikabulkan. Yang dulu saya pernah cerita itu di sebuah masjid, dia berdoa saking beban masalah dia tuh sangat berat, dia diucap itu doanya, ya Allah, sambil mata berkaca-kaca gitu, ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat saya, ya Allah, beban ini sungguh luar biasa beratnya ya Allah, tapi Engkau yang maha memberi jalan keluar ya Allah. Sampingnya ada Bang Sarbini atau siapa merhatiin tuh. Itu bapak itu doa kusuk banget, matanya berkaca-kaca. Terus selesai doa dideketin katanya. Kasih proyek ya. Bapak, iya kan. Bapak kayaknya lagi ada masalah yang sangat ini berat sekali. Iya Pak. Coba Pak bisa ceritakan, mungkin kita bisa ya saling berbagi informasi gitu. Iya. Iya. Nah akhirnya benar diceritain bahwa dia seorang pengusaha kontraktor yang sudah habis ketipu anjuran usahanya. Dia mau bangkit, bingung, kejerat utang sana sini. Akhirnya diberikan sebuah diberikan penawaran. Bapak pengen bangkit dari usaha itu? Insya Allah saya pengen bangkit Pak. Yaudah, ini ada bantuan modal, Bapak gunakan aja semestinya, insya Allah ya. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Yang penting Bapak gunakan dulu, Bapak jalankan dulu ya, dipraktekkan benar. Akhirnya berkembang usahanya ya, hutang-hutang juga lunas. Iya. Iya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul memberikan doa ini kepada kita, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah, nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang,
tu'minu biliqaika, yang beriman, jiwaku itu beriman dengan perjumpaan kepada Engkau ya Allah. Wa tardha biqadaika, dan jiwaku itu ridho, senang terhadap apapun yang telah Engkau putuskan. Wa taqna'u bi ataika, dan menerima qanaah ya, jiwaku itu supaya menjadi qanaah terhadap apapun yang Engkau berikan kepadaku. Doanya seperti itu. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardha bi qadaika wa taqna'u bi ataika. Rawahu Tabrani. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani. Dikit lagi. Wala yu'tigil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufrana. Dan Allah tidak memberikan istighfar kepada seseorang illa waqad a'adda lahul ghufrana, kecuali Allah telah persiapkan bagi orang yang membaca istighfar ya. Apa Allah siapkan? Al-ghufrana, yaitu ampunan. Karena apa? Qala Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Ghaffara, zat yang maha pengampun. Lanjutnya, yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan ya air dari langit, midraron, dalam keadaan deras. Artinya apa? Artinya ketika orang rajin istighfar, yaitu nanti akan diturunkan rizki dari Allah. Kok nyambung? Kok bisa nyambung ya? Istighfar dengan rizki kok nyambung? Iya. Ya karena apa? Istighfar itu adalah bentuk sebuah ungkapan dari hamba memohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Ketika istighfar kita ucapkan di hadapan Rabb kita, gambarannya nggak banyak kita kepada orang lain. Kita punya salah kepada orang lain, kita minta maaf. Akhirnya si orang itu mau memaafkan kepada kita. Sama kita sama orang tua lah, gampang sama orang tua kita. Kita mungkin sering membuat jengkel kesal sama orang tua. Tiba-tiba kita mau berbuat baik, kita minta ampun, minta maaf kepada orang tua, terus kita rajin. Ketika kita rajin sama orang tua, mohon maaf pada orang tua senang kepada kita. Orang tua kebetulan orang ada. Coba Ipul mau ganti pecek, diganti, kasih Ipul. Bapaknya orang punya duit itu banyak. Jangan pecek, itu juga iya, makanya. Nah gitu, makanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar itu diantaranya bisa mendatangkan rizki. Ya deh, kalau memang rezeki lagi seret, banyak istighfar. Ya istighfar. Astagfirullah, sayyidul istighfar dibaca. Ya itu. Insya Allah harus yakin, ya kan? Udhuni astajib lakum. Ya kalau kita nggak yakin, dong mana? Kamu nyari Tuhan selain Allah. Iya kan ibaratnya gitu. Udhuni astajib lakum. Al-Quran itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, wabum pergi ya. Lau akhta'tum hatta tablugha khotayakumus samaa tsumma tubtum lataballahu alaikum. Lau akhta'tum, seandainya kalian melakukan kesalahan-kesalahan, hatta tablugha khotayakumus sama, sehingga kesalahanmu itu numpuk sampai setinggi langit. Kita membuat salah itu, kalau ditumpuk tuh kesalahan kita tuh sampai menumpuk sampai ke langit. Tsumma tubtum, kemudian kalian taubat. Kalian kembali tidak mengulangi itu, menyesal atas perbuatan itu dan minta ampun kepada Allah, la taballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat di atas kalian. Ya, Rawahu Ibnu Majahin, mereka hadis oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ibaratnya janganlah kita merasa dibuat putus asa. Jangan sampai ada ungkapan, lah dosa gua mah ada terlalu banyak, Allah mah nggak bakalan ngampun dosa saya. Itu orang putus asa. Wala tayasu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Jangan sampai
kesulitan hidup, ya berbagai cobaan dalam hidup ini membuat kita putus asa, kita nggak optimis. Dengan banyak istighfar diantaranya agar problematika kehidupan kita diberikan jalan keluar oleh Allah satu. Tapi kalau di jalan keluar jangan coba-coba lagi gitu loh. Kalau udah keimbang kita udah jalan keluarnya udah ada, jangan coba-coba ke yang ke depan yang seperti dilakukan lagi. Ibaratnya kan gambarnya kan hanya apa tuh? Hanya seekor keledai lah yang akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya kita harus bisa mengambil ibroh, semua harus mengambil ibroh, pelajaran terhadap apa yang menimpa kita. Insya Allah semua pasti akan ada solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.